Baik, Kak. Oke, silahkan Dek dimulai. Selamat malam buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk tugas besar ERP System dengan topiknya Triton. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Slide selanjutnya, teman. Perkenalkan, saya Delpia Yesika Merpaung dengan NIM 12S19007 dan rekan saya. Saya Marwan Napitupulu dengan NIM 12S19008. Saya Niko Julwantira Jagugu dengan NIM 12S19022. Saya Gilbert Sudajulu dengan NIM 12S19027. Perkenalkan, saya Yusua Parsian Batubara dengan NIM 12S19029. Perkenalkan, nama saya Jamie Chris Bonar Sirait dengan NIM 12S19030. Perkenalkan, selanjutnya teman kami Regita dengan NIM 12S19045. Dia lagi terkena masalah sinyal. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mariana Beranturi dengan NIM 12S19049. Dan saya Rentan Simamora dengan NIM 12S19054. Perkenalkan, nama saya Regita dengan NIM 12S19045. Sini saya akan memulai presentasi kami terlebih dahulu. Saya akan memulainya dengan deskripsi dari Triton ini. Triton adalah Enterprise Resource Planning atau ERP solution yang cocok untuk bisnis semua ukuran industri, dimulai dari industri kecil sampai dengan industri atau perusahaan yang besar. Triton ini aplikasi ERP yang gratis atau open source. Di dalamnya berisi fungsi-fungsi dasar dari sistem ERP seperti manajemen penjualan produk, manajemen pembelian, akuntansi, manajemen gudang. Proyek Triton adalah cabang dari ERP open source terkenal, yaitu Open ERP. Triton ini bertujuan untuk solusi kepada industri yang ingin mendapatkan solusi bisnis yang lengkap, karena di dalamnya menyediakan modul-modul yang sudah lengkap. Lalu skalabilitas serta keamanannya yang tinggi. Pada Triton ini menggunakan Postgre untuk aplikasi database utamanya. Di Triton ini juga memiliki fitur demo. Pada fitur demo ini bisa dipakai oleh semua orang, tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Fitur demo ini terhubung untuk seluruh user, artinya semua orang yang mengakses itu bisa melihat apa-apa aja yang ada di dalam ERP tersebut. Untuk segala perubahan yang ada pada demo tersebut akan otomatis hilang pada ujung hari tersebut. Contohnya pada hari sekarang, nanti pada pukul 12 dia akan kereset ke peraturan awalnya. Lalu Triton ini merupakan aplikasi terkomputerisasi tingkat tinggi dengan 3 lapisan arsitektur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, sejarah atau evolusi dari Triton. Nama Triton mengacu pada Triton, yang berasal dari dewa mitologi Yunani, putra Poseidon, dewa laut dan Amphitrite. Triton berasal dari Tiny ERP versi 4.2 yang selanjutnya disebut Open ERP. Kemunculan versi pertama Triton pada tahun 2008 bulan November.
Triton dikembangkan oleh Yayasan Triton, yang bertujuan untuk mengembangkan, mendukung, dan mengorganisir komunitas dan juga mengolah infrastruktur Triton.org dan mempromosikan Triton. Founder Triton menghindari dalam menciptakan partner network yang cenderung menimbulkan pertentangan dan dualitas antara mitra dan volunteer komunitas. Pada Desember 2012, Triton didukung oleh yayasan swasta di Belgia yang membantunya tanpa pamrih. Triton dikembangkan dengan PostgreSQL yang didukung oleh 17 perusahaan pada Agustus 2015. 17 perusahaan tersebut diantaranya berasal dari negara Prancis ada 3 perusahaan, Spanyol ada 3 perusahaan, Kolombia ada 2 perusahaan, Jerman ada 2 perusahaan, Argentina ada 1 perusahaan, Australia ada 1 perusahaan, Belgia ada 1 perusahaan, Brasil ada 1 perusahaan, India ada 1 perusahaan, Meksiko ada 1 perusahaan, dan Swiss ada 1 perusahaan. Bahasa implementasi pada klien dan server pada Triton menggunakan bahasa Python, dan pada klien menggunakan GTK Plus sebagai toolkit grafis yang tersedia pada Windows, Linux, dan OS, dan juga menggunakan JavaScript, jQuery, dan Bootstrap yang diberi nama Saw. Triton tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia. Triton juga dilengkapi dengan modul resmi yang mencakup bidang akuntansi, faktur, manajemen penjualan, manajemen pembelian, manajemen persediaan, perencanaan sumber daya manufaktur, manajemen proyek, manajemen prospek, dan peluang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu adalah kelebihan dari Triton. Adapun beberapa kelebihan dari sistem Triton ini yaitu yang pertama menyediakan akses ke informasi pelanggan melalui portal khusus untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan akurasi pesanan, mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis untuk memastikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Kelebihan yang kedua yaitu mampu menawarkan kemampuan pelaporan yang ditingkatkan dengan akses ke informasi waktu nyata, yang mana nantinya dapat memungkinkan keputusan berbasis data yang kuat untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Kelebihan yang ketiga yaitu mengotomatiskan tugas manual atau sehari-hari untuk meningkatkan proses bisnis dengan menerapkan alur kerja yang cerdas untuk mendapatkan efisiensi. Yang keempat yaitu dalam pengelolaan biaya, persediaan dapat meningkatkan arus kas dan keuntungan. Jadi dengan perencanaan inventaris yang kuat, mencegah kehabisan stok, meminimalkan kelebihan stok, dan meningkatkan pemrosesan. Kelebihan yang selanjutnya yaitu Triton merupakan software yang berbasis open source yang membuat dapat dengan bebas digunakan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu bebas untuk dikembangkan untuk dapat melakukan apa saja tanpa perlu melanggar aturan dari pengembang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kekurangan. Di sini ada beberapa kekurangan dari sistem Triton, yaitu yang pertama pada user interface hampir tidak memiliki widget setting. Karena tidak ada widget setting dari user interface Triton ini, maka pengguna hanya dapat menggunakan tampilan bawaan dari Triton dan tidak dapat mengkonfigurasi tampilan. Selanjutnya, alat pengembangan yang kuno, di mana untuk melakukan perubahan yang sederhana harus membutuhkan usaha yang lebih. Selanjutnya ada dokumentasi yang belum terintegrasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan arsitektur sistem pada Triton. Triton adalah perangkat lunak manajemen terintegrasi atau yang sering dikenal dengan PGI atau ERP adalah platform komputasi tingkat tinggi umum dalam 3 lapisan dan tujuan umum dalam 3 lapisan serta tujuan bisnis dikembangkan melalui modul Triton. Triton ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan juga terdiri dari beberapa JavaScript. Triton adalah lintas platform dan didistribusikan di bawah GNU General Public License atau GPL versi 3. Pada gambar bisa kita lihat arsitektur sistem dari Triton ini diatur dalam 3 lapis yang tersusun sebagai pertama desktop yaitu client Triton, web server Triton, dan script di mana database sebagian besar berupa menggunakan PostgreSQL dan SQLite. Administrator sekarang Anda dapat menyetel ulang sandi dengan 1 klik perlindungan yang ada terhadap serangan brute force.
server akan membatasi upaya perjaringan IP. Client node dan server telah diperbarui yang menyediakan opsi yang secara berkala memeriksa apakah versi terbaru digunakan. Nilai numerik sekarang diformat menggunakan bahasa pengguna, kampu yang diperiksa ejanya, tombol widget tidak lagi masuk ke pad navigasi, dan cara pengeditan daftar telah sepenuhnya diubah di mana seluruh baris dipilih dapat diedit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul material manajemen. Selanjutnya perbandingan proses bisnis material manajemen pada Triton dengan yang umum dilakukan dari buku magal. Yang pertama yaitu proses bisnis material manajemen pada Triton, bill of materialnya atau BOM, merupakan gambar atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur atau memproduksi produk akhir. Pada sistem Triton ini sendiri, BOM hanya mengelola jumlah produk input. Pada Triton menyediakan cara baru untuk membuat inventaris dengan menghitung di setiap produk lokasi, yaitu dengan adanya wizard. Wizard ini akan menanyakan produk atau lot yang akan dihitung, selanjutnya akan menampilkan hasil perhitungan saat ini dan meminta kuantitas produk ditambahkan secara default 1 untuk produk dengan ukuran satuan. Pada bagian inventory-nya terdapat supplier shipment, customer shipment, dan location. Pertama-tama dimulai dari menspesifikasi pembuatan produk, yang dimulai dari mengisi produknya dan menspesifikasinya. Lalu yang terakhir itu produk bisnis pada manajemen yang umum dilakukan atau pada buku magal itu BOM mengidentifikasi komponen yang perlu untuk menghasilkan suatu bahan dalam manufaktur diskrit dan berulang. BOM adalah daftar lengkap semua bahan, baik bahan mentah maupun barang setengah jadi yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah bahan tertentu. Bagian item pada BOM mengidentifikasi semua bahan yang dibutuhkan untuk barang jadi atau barang setengah jadi diidentifikasi di header-nya. Kategori item mengidentifikasi jenis material dan mempengaruhi bagian material akan digunakan dalam BOM. Kategori item umum yaitu stock item, non-stock, variable size item, text item, dokumen item, class item, dan intramaterial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu perbandingan dengan Odoo. Sebelumnya izin share screen, teman. Baiklah, di sini saya akan mendemokan proses bisnis material manajemen pada Triton, yaitu kami menggunakan modul produk untuk membuat produk. Nah, di sini merupakan list produk. Untuk membuat produk, kita dapat memilih button tambah. Mohon maaf, sebentar. Oke. Untuk membuat produk, kita dapat memilih button tambah tadi. Selanjutnya kita mengisi field nama, misalnya kita buat produk bike. Kita buat sendiri code-nya apa. Misalnya 101.
Nah, kita di sini memilih tipenya yaitu good atau barang, di mana ini dapat dikonsum, diproduce, dipurchase, dan dapat dijual. Selanjutnya kita memilih default warm. Di sini kita memilih unit. Kita bisa mengisi list price-nya, misalnya harganya itu 100.000. Kita isi lagi kodenya tadi 101. Nah, selanjutnya kita simpan melalui button undo ini. Untuk melihat produk yang telah kita buat tadi, kita terlebih dahulu menutup tab produknya. Selanjutnya kita buka lagi pada modul produk. Berikut tampilan produk baik yang telah kita buat. Nah, untuk membuat bom pada Triton dapat kita lakukan melalui modul production, yaitu configuration. Kita memilih configuration, lalu kita pilih bombs. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat beberapa produk, yaitu berupa frame assembly, handlebars, seat, wheel, frame, spoke, tire, rims, aluminium tubing, dan paint. Nah, untuk membuat bombs-nya, yaitu kita dapat memilih button tambah lagi. Kita isi namanya dengan bom bike. Lalu di sini terdapat field input dan output, di mana input ini berupa komponen yang terdiri untuk membuat produk bike. Kita tambahkan, misalnya untuk membuat bike itu terdiri dari frame assembly, kita pilih produknya, kuantitasnya kita buat 1, tadi uangnya kita buat unit, oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi handlebars. Kita buat di kuantitinya itu 1. Maaf, sebentar. Nah, dan selanjutnya yaitu kita buat produk material, yaitu seat.
Nah, untuk bagian sebelah kanan yaitu terdapat output, di mana outputnya ini nanti kita buat produk apa yang ingin kita produk, yaitu kita buat produk bike. Dengan kuantiti 1. Nah, selanjutnya kita dapat simpan. Apabila sudah record save, maka dapat kita close dulu tab BOMS-nya, terus kita lihat lagi pada BOMS apakah sudah bertambah atau tidak. Nah, di sini kita lihat ada BOM bike. Untuk Triton sendiri tidak menampilkan traceability, namun hanya menampilkan BOM aja. Selanjutnya boleh di-share oleh teman kami. Nah, berdasarkan tadi demo yang telah saya buat, adapun perbandingannya dengan Odoo, yaitu pada Triton, untuk melakukan bisnis proses material manajemen, yaitu menggunakan fungsi production. Sedangkan pada Odoo menggunakan modul manufacturing. Yang kedua yaitu pada Triton, untuk membuat BOM dapat dilakukan pada modul production, sedangkan pada Odoo dilakukan tetap melalui modul manufacturing. Yang selanjutnya pada Triton terdapat input dan output, di mana input merupakan komponen bahan untuk membuat suatu produk, sedangkan output yaitu merupakan nama produk yang ingin dibuat. Sedangkan pada Odoo tidak terdapat input dan output dalam membuat BOM. Selanjutnya yaitu pada Triton tidak menampilkan traceability BOM produk, sedangkan pada Odoo menampilkan traceability BOM produk. Selanjutnya, teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu modul sales and distribution. Adapun perbandingannya yaitu dengan buku Magal. Yang pertama, pada Triton untuk melakukan sales and distribution menggunakan modul sales, sedangkan pada SAP menggunakan modul SAP SD. Yang kedua, pada Triton, untuk membuat customer dapat dilakukan melalui fungsi parties, sedangkan pada SAP yaitu master data. Yang ketiga, pada Triton, memiliki komponen inquiry, credit quotation, statement, invoice, dan billing, sedangkan pada SAP memiliki komponen inquiry, quotation, create sales order, pick material, post good issue, create invoice, dan billing. Selanjutnya yaitu pada Triton, penyediaan laporan penjualan yang mencetak informasi yang relevan pada setiap penjualan. Dibedakan berdasarkan laporan sales, sales per customer, sales per produk, per region. Sedangkan pada SAP tidak menyediakan fungsi laporan penjualan, namun adalah berbeda, yaitu FI, dengan alasan mengurangi risiko supaya tidak terjadi duplikasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, saya akan menjelaskan dan pertama sekali saya akan membuat perbandingan dengan Odoo dan Dema. Di sini kami ERP sistem kami yaitu Triton, dan saya mulai dari sini, saya membuat party name-nya, saya buat ITDL. Di sini saya mengaktifkan invoice, delivery, dan sequence.
Selanjutnya saya memilih language-nya Indonesia. Dan saya men-save-nya. Maaf, saya lupa buat selanjutnya kita membuat quotation dari modul Sales. Kita pilih menu dengan mengklik button add. Kita buat namanya seperti yang tadi, IT. Di sini, maaf saya agak kesulitan karena saya lagi share screen. Saya di sini mengklik button add untuk menambahkan produknya. Di sini saya menambahkan produk yang sudah ada atau yang sudah ditentukan di Triton sendiri. Contohnya saya membuat kuantitinya 2. Saya menambahkan lagi yang tadi paper A3 250, sekarang A3 paper 500 dengan kuantitinya 3. Selanjutnya saya akan klik quote untuk membuat quotation-nya. Sehingga di sini berubah menjadi state, menjadi quotation. Dan saya konfirmasi. Dan juga proses. Di sini shipment-nya menjadi dari 0 menjadi 1 karena sudah ada barang yang mau di-shipment. Selanjutnya saya klik shipment. Saya klik assign untuk melanjutkan proses. Setelah itu saya force sehingga tombol dari proses tadi menjadi pick. Saya klik pick. Dan done artinya untuk menyelesaikan proses. Selanjutnya untuk pembayarannya kita klik
Dan di sini saya mengklik invoice-nya. Maaf, Triton saya tiba-tiba terkeluar. Namun saya dapat menjelaskan karena di sini kami sudah membuat step sales and distribusi pada tugas besar kami. Saya tadi sudah sampai di tahap post invoice. Dan setelah dengan memilih tombol P yang di bawah ini, maka akan pada halaman payment akan ada gambar cara pembayaran. Dan setelah pembayaran dilakukan, maka proses sales and distribusi telah selesai. Di sini perbandingan dengan Odoo yaitu fitur ERP dan CRM di Odoo. Maaf. Maaf, saya kembali share screen karena tadi jaringan jelek. Di sini saya menjelaskan di mana fitur ERP dan CRM di Odoo dapat digunakan secara gratis dan fitur lebih mudah digunakan. Namun Triton lebih digunakan untuk proses bisnis yang lebih kecil, sehingga lebih dipakai demonya saja untuk mengetahui bagaimana fitur digunakan. Yang kedua itu untuk proses pick dan pack tidak disediakan di aplikasi Odoo, namun untuk proses warehouse, proses business sales and distribusi juga Triton tidak sedetail dari Odoo untuk memperlihatkan dan untuk mengatur warehouse. Yang ketiga yaitu ERP dan CRM, accounting, project management lebih mudah saat menggunakan Odoo. Bahkan review pengguna saat proses bisnis sales and distribusi Odoo lebih populer dan mudah saat digunakan. Yang keempat, dalam proses bisnis untuk pelacakan dan dokumen dan juga status dari dokumen tampilan Odoo lebih memberikan tampilan yang rinci daripada tampilan Triton. Yang kelima, dalam proses bisnis sales and distribution di Odoo lebih komprehensif atau menawarkan banyak fungsi dan ada banyak yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Odoo juga lebih banyak menyediakan fitur bawaan sehingga interface pengguna yang dirasakan lebih mudah. Di sini juga saya menjelaskan perbandingan dengan buku magangnya, yaitu pada Triton, modul yang digunakan untuk procurement adalah purchase, di mana ada quotation, confirmation, processing, dan acceptance. Sedangkan pada SAP, modul digunakan untuk modul purchase, yang di mana memiliki komponen data, di mana data tersebut ada purchasing group, good receipt, processing time, and delivery tolerance. Yang kedua yaitu pada submodul pertama kali ke warehouse, create purchase. Sedangkan untuk Triton harus create supplier, making product purchasable, dan create purchasable order. Di sini juga yang ketiga untuk submodel tersedia plan level purchasing organization di mana ada klien,
company code, plan, dan purchasing organization, sedangkan Triton tidak tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin share screen, teman. Selanjutnya saya akan mendemokan modul procurement pada Triton. Pertama, kita mengakses website ataupun aplikasi Triton. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat parties-nya. Kita mengklik party pada bagian parties. Kemudian pada tampilan yang sudah ditampilkan, kita klik button new untuk menambah partinya. Kita membuat nama partinya, misalnya kita buat kelompok 3, kemudian party name-nya kelompok 3, kita buat building name-nya Sitoluama, postal code-nya kita isi misalnya 0075, country-nya di Indonesia, kemudian city-nya Medan, subdivision-nya ataupun provinsinya di Sumatera Utara. Kemudian di sini saya mengaktifkan invoice dan delivery. Setelah itu kita klik record name. Kemudian kita save. Record akan tersimpan. Setelah tersimpan, kita ke menu supply. Kita membuat bank akunnya. Kita klik new. Maaf. Untuk contoh kita buat BCA. Kemudian BIC untuk bank BCA itu CNIDJA. Kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, selanjutnya kita beralih ke modul purchase untuk membuat RFQ-nya. Selanjutnya, untuk membuat purchase-nya, kita klik new. Kita buat partinya. Tadi kita telah membuat kelompok 3. Kita klik OK. Setelah itu, invoice partinya. Kita buat kelompok 3, kita klik OK. Setelah itu, kita tentukan tanggal purchase-nya. Contohnya kita buat today. Payment term-nya atau waktu pembayarannya 30 hari. Kemudian yang akan di-purchase oleh kelompok 3, oleh party kelompok 3, kita isi di menu bar lines dengan mengklik button tambah.
Kemudian kita buat produk. Kita buat produk A3 paper 250. Kita klik OK. Setelah itu kita buat kuantitinya sebanyak 10 paper dengan harga $25.000. Kita klik delivery date-nya. Kita buat contohnya untuk besok. Setelah itu kita klik OK. Setelah pengisian form purchase selesai, maka kita save. Setelah tersimpan kita scroll ke bawah. Kemudian ada button cancel, modify header, kemudian code. Kita akan melanjutkan dengan code. Setelah itu kita pastikan bahwa pesanan kita sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian kita klik confirm. Setelah kita confirm, maka kita melakukan proses. Sekarang proses pemesanan kita sudah masuk ke invoice. Setelah itu kita proses lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian invoice untuk melakukan pembayaran. Kemudian kita double klik di sini, kemudian kita periksa, kita buat invoice date-nya tanggal berapa, kita buat today. Setelah itu kita melakukan validasi. Setelah validasi, kita melakukan post. Pada text box yang muncul, kita klik OK. Setelah melakukan post, maka kita akan melakukan ke pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka proses akan selesai. Berikut perbandingan modul procurement pada Triton dengan Odoo. Yang pertama, pada Odoo, vendor adalah penyedia barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan di Triton, namanya adalah supplier. Yang kedua, pada sistem Triton dapat dilakukan handle shipment exception atau handle invoice exception, yang tujuannya untuk mengatur ulang pesanan pada saat pengiriman dikarenakan produk ataupun pesanan yang dipesan sebelumnya tidak dibutuhkan lagi. Sementara pada Odoo tidak ada. Kemudian, pada Triton tidak ada perintah yang dapat mengubah status menjadi selesai, namun secara otomatis ketika proses pembelian dan pembayaran tagihan selesai. Yang keempat, status pada proses business purchase Triton yaitu draft, quotation, confirm, dan cancel. Sementara pada Odoo yaitu draft, waiting, ready, dan done. Yang berikutnya adalah modul manufacturing atau production. Perbandingan modul production pada Triton dengan buku magal. Yang pertama, produksi pada Triton ditentukan oleh produk, bill of material, lokasi, kuantitas, input, dan output. Pada request production, buku magal dilakukan perencanaan pemesanan, yaitu material yang akan dipesan untuk produksi, jumlah, dan waktu. Kemudian proses bisnis pada Triton yaitu production, bill of material, dan assign. Sementara pada proses bisnis yang menurut buku magal atau yang umum dilakukan yaitu plan order atau request for production, production order atau authorized production, kemudian release dan good issue, production, confirmation, good receipt, dan completion, kemudian berakhir. Yang
Berikutnya adalah status dari suatu produksi di Triton antara lain request, draft, waiting, assigned, running, dan cancel. Sementara pada Odoo statusnya draft, waiting, ready, dan done. Kemudian yang terakhir pada Triton dapat di reschedule. Kemudian di Odoo tidak. Selanjutnya saya akan melakukan demo untuk modul manufacturing pada Triton. Di sini saya sudah membuka halaman dari demo Triton sendiri. Lalu untuk memulai proses manufacturing, sebelumnya kita harus memeriksa apakah stok untuk barang-barang material yang kita perlukan dalam memproduksi barang tersebut tersedia atau masih perlu kita tambah stoknya. Kita dapat melihat stok produk dari menu yang ada di sini. Di sini saya akan melakukan manufacturing terhadap baik, seperti yang sudah dijelaskan pada manajemen material tadi, bahwa untuk membuat baik itu terdapat BUMN yang di dalamnya berisi frame assembly, handlebars, dan seat. Di sini kuantitinya sudah terdapat 49 untuk masing-masing materialnya. Jadi di sini saya akan membuat baik sebanyak 5. Menurut saya di sini untuk stok tidak ada kendala karena masih tersedia stok yang diperlukan. Untuk memulai proses manufacturing, kita bisa melalui modul production, lalu di dalam production terdapat production. Kita klik production sini. Di sini kita dapat melihat daftar-daftar manufacturing yang sebelumnya ada. Untuk membuat yang baru, kita dapat menambahkan klik di sini. Kita klik. Lalu di sini kita bisa membuat referensinya. Contohnya di sini kita buat 008. Lalu untuk plan date-nya kita buat hari ini. Untuk produknya kita buat yang sudah dibuat tadi sewaktu material management. Kita klik OK. Lalu kita pilih BOM. BOM yang tadi pada modul material sudah dibuat, yaitu BOM baik. Kita klik OK. Secara otomatis input dan output-nya akan terisi setelah kita memasukkan BOM baiknya. Lalu kita masukkan kuantitinya sebanyak 5. Jika kita klik 5, pada input output-nya juga akan otomatis kuantitinya 5 sesuai dengan yang dibutuhkan menurut BOM yang sudah dibuat. Lalu kita isi routing-nya. Kita buat routing baru. Kita tentunya baik routing. Lalu di sini ada untuk work center pembuatan baik ini kita buat work center-nya. Di sini kita akan memakai work center yang sudah ada pada Triton bawaannya. Contohnya kita buat line 1. Kita oke-kan. Setelah data-datanya sudah terisi, lalu dapat kita wait untuk proses penungguan manufacturing-nya. Kita klik wait. Setelah kita klik wait, untuk melanjutkan proses ini, kita klik tombol assign. Setelah kita assign, kita lakukan run terhadap manufacturing-nya. Setelah proses selesai, kita dapat mengkonfirmasi bahwasanya manufacturing-nya telah selesai dilaksanakan dengan mengklik tombol done. Ini konfirmasinya, kita klik. Prosesnya sudah selesai dengan statusnya di sini done.
untuk membuktikan apakah manufacturing-nya sudah berhasil dilakukan atau tidak, kita periksa produk stok yang ada untuk baiknya. Di sini tadi baiknya masih 0. Setelah kita lakukan manufacturing, kuantitinya berubah menjadi 5. Sehingga proses manufacturing telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya mohon di-share screen, teman. Berdasarkan demo yang sudah kita lakukan, berikut merupakan catatan perbandingan yang sudah kami simpulkan untuk perbandingan Triton dengan Odoo. Yang pertama itu, pada Odoo nama modulnya itu manufacturing, sedangkan pada Triton itu adalah production. Lalu pada Odoo bill of materialnya terdapat pada modul MRP, sedangkan pada Triton bill of materialnya terdapat pada modul production itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, pada Triton terdapat input dan output. Input adalah material pada BOM yang akan membentuk suatu barang, yang nantinya barang tersebut akan membentuk output-nya. Sedangkan pada Odoo tidak ada istilah output dan input. Odoo memakai istilah item yang dapat ditambahkan di dalam item tersebut. Pada Odoo terdapat serial number yang sebelumnya sudah kita praktikumkan, sedangkan pada Triton yang sudah kami eksplorasi, tidak ada fitur untuk membuat serial number. Pada Triton tidak dapat membuat backorder, sehingga konfirmasinya itu untuk segala kuantitinya hanya dapat dilakukan 1 kali. Sedangkan pada Odoo kita bisa mengonfirmasi manufacturing-nya 1 per 1 sesuai dengan berapa barang yang sudah selesai. Lalu pada Odoo kita dapat melihat traceability, sedangkan pada Triton tidak tersedia menu tersebut. Lalu yang terakhir, berdasarkan kelengkapan fitur yang sudah kita lakukan tadi, menurut saya aplikasi Odoo memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap proses manufacturing atau production-nya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you, Dek. Mungkin ada beberapa yang perlu ku perbaiki. Untuk perbandingannya yang kalian sampaikan udah cukup bagus. Kalian bukan hanya memberikan perbedaan di modulnya, tapi juga di tahap-tahapannya. Nah, tapi kalau misalnya kalau yang dari ini, bentar ya. Coba dia ganti share screen dong. Oke. Nah, yang dari sini nih, dari dokumen kalian. Ini misalnya ya, di modul procurement nih, di bagian fungsionalitas. Nah, di sini kalian bikin fungsionalitas itu fitur-fitur apa aja yang ada di procurement, ya kan? Karena kalian bikin di sini ada fitur parties, terus ada fitur supplier, lalu form-formnya apa aja, terus icon-iconnya. Nah, ini menurut kalian emangnya udah termasuk fungsionalitas? Sebenarnya maksudnya fungsionalitas itu gimana? Menurut pemahaman kalian fungsionalitas itu seperti apa sih? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Nah, sebenarnya kan fungsionalitas itu kan namanya aja udah fungsi gitu kan. Nah, harusnya yang kalian jabarkan di sini tuh kegunaan. Jadi misalnya nih, di procurement kalian bikin ada fitur parties. Nah, kegunaan parties ini sebenarnya untuk apa? Si parties ini gunanya untuk apa fiturnya? Gitu. Nah, di sini kalian udah bikin sih, di sini fitur parties yang digunakan adalah associated to purchase. Associated to purchase itu fungsinya untuk menambahkan supplier.
Terus tiba-tiba fitur menambahkan supplier. Terus kalian bikin fitur untuk menambahkan supplier baru itu ikonnya ini. Nah, seharusnya kalian jelaskan dong, sebenarnya untuk si supplier di dalam Triton ini gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa. Kemudian di sini ada formnya kan. Nah, sebaiknya kalau misalnya form gini, kalian jelaskan di form ini yang dibutuhkan itu apa aja. Misalnya di sini ada name, terus ada code, ada party name nih. Fungsinya si form ini apa aja? Apa yang mau dicatatnya di bagian supplier gitu. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Nah, itu yang bagian fungsionalitas. Kemudian ini di bagian proses bisnis nih. Ini dari yang kulihat beberapa modul di sini proses bisnisnya. Kemudian ini. Nah, di beberapa modul kalian ada buat yang udah cukup bagus. Kayak langsung dibikin nih per poin-poin nih. Di create lot atau serial number. Gitu-gitulah. Pakai poin lah gitu kan. Nah, ada beberapa ini yang sorry. Oh, bukan. Sorry. Yang proses bisnis ini yang mau ku highlight itu lebih ke arah ini nih sih. Ini flowchart-nya. Nah, flowchart ini di sini untuk penggunaan notasinya udah bagus sih. Ada beberapa yang salah ini, misalnya kan isi data vendor. Buka modul purchase, buat vendor, terus isi data vendor. Nah, terus di sini vendor bertambah. Kalian harus tahu notasi kalau misalnya jajar genjang itu sebenarnya gunanya untuk apa. Terus persegi panjang itu untuk apa. Nah, kalau persegi panjang itu kan sebenarnya untuk kegiatan, activity gitu kan. Ini udah benar nih, buat vendor, buka modul purchase. Nah, kalau yang ini, jajar genjang itu hasilnya. Aku lupa, entah jajar genjang yang hasil atau persegi panjang. Nah, itu coba kalian konfirmasi lagi, kalian cari tahu. Jadi ini kan isi data vendor itu kan kegiatan, tapi ini udah berbentuk jajar genjang. Kalau memang hasil seharusnya bukan isi data vendor dong. Bahasanya salah nih. Harusnya kan data vendor gitu. Itu kan hasilnya. Hasilnya adalah data vendor. Atau yang kayak gini kan vendor bertambah. Itu hasilnya. Itu udah pas. Tapi kalau misalnya isi data vendor, dia seakan-akan aktivitas yang menyuruh kita untuk mengisi datanya, mengisi form. Ya enggak? Kan? Kemudian di sini kalian bikin ada start, tapi tidak ada end-nya nih. Ini kayaknya kelupaan nih, end-nya nggak ada. Nah, coba diperhatikan ya. Kemudian ini ada juga, tadi aku ada lihat sih, nah ini dia. Di sini dibilangnya flowchart nih. Ini menurut kalian flowchart atau apa nih? Diagram apa nih? Ya, ini diagram apa nih? Procurement, party, purchase. Nah, ini ada batal, ternyata batal tapi ini notasinya elips. Nah, ini kayaknya kalian kurang memahami mengenai diagram-diagram. Ini bukan flowchart ya, Dek. Ini BPMN. Nah, itu yang kayak tadi nih. Kalau flowchart, dia harusnya ada start, terus ada end, dan nggak ada lane-nya. Batasannya itu nggak ada. Jadi nggak ada lane. Nah, terus kalau misalnya activity diagram, itu nggak ada nih judul lane-nya. Jadi dia langsung party sama purchase, dan itu dia ke bawah. Itu kalau activity diagram. Kalau BPMN, dia ada ininya, nama lane-nya, nama ini apa sih bahasa? Ini bahasanya lane sih, lane. Jadi ada procurement, kemudian ada orangnya, subjeknya. Baru dia, tapi dia kalau BPMN dia ke samping.
Nah, ini aku nggak tahu ini sebenarnya apakah dia BPMN, apakah dia activity diagram, ini nggak jelas. Apakah dia flowchart. Kemudian kalau misalnya kalian mau membuat BPMN, itu di sini kan subjeknya. Nah, di sini kalian bikin party, terus purchase. Kalau party oke lah, itu berupa subjek. Nah, purchase itu kan aktivitas. Bukan subjek, bukan orang. Gitu. Nah, itu dia ya. Perlu kalian memperhatikan. Di sini juga kalian perhatikan juga penggunaan notasi-notasinya. Apakah dia persegi panjang, bujur sangkar, atau ini jajar genjang. Nah, kemudian ini batal. Batal ini maksudnya gimana ini batal? Mengajukan kepada supplier, dikonfirmasi. Nah, kalau misalnya tidak dikonfirmasi, maka dia batal. Terus dibuat dibalikan lagi membuat RFQ. Ini kalau misalnya batal, harusnya masih aktivitas. Ini kan kalau misalnya dia elips, itu harusnya kan hanya start atau end. Atau ada yang satu lagi itu wait. Tuh. Nah, kalau batal ini harusnya kalau misalnya udah elips, dia berarti awalnya atau akhirnya. Nah, ini batal kalian bikin ulang lagi ke membuat RFQ. Gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi aktivitas setelah batal, harusnya bukan elips. Oke. Jadi itu notasi-notasinya, diagram-diagramnya. Kemudian ini perbandingan. Nah, ini dia yang tadi aku bilang. Ada dia yang udah bagus ngasih perbandingannya, itu dia per poin-poin gitu. Aku lupa ini tadi dia perbandingan. Nah, ini kayak begini. Jadi perbandingannya itu lebih jelas kelihatan. Perbandingannya misalnya di BOM. Nah, di BOM itu perbandingannya ada apa aja. Kalau misalnya di ODO, dia kuantitas sama harga produknya ada gitu. Nah, kalau di Triton, BOM itu mengolah jumlah produk input. Nah, ini udah lebih jelas, gitu kan. Sedangkan kalau gini, ini nih nggak jelas ya gimana perbandingannya. Perbandingan proses bisnis pada dari fungsi yang terdapat di Triton, yaitu lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pada SAP. Ini sebaiknya kalau bisa kalian buatnya itu ke dalam poin-poin deh, biar lebih jelas. Kalau begini dia nggak bisa dibilang nggak kurang tepat lah gitu untuk sebagai perbandingan. Oke, gitu juga dengan yang di ODO dan Triton. Kemudian apa aja tadi? Oke sih. Tapi kalau misalnya yang kalian sajikan perbandingan-perbandingan ini udah bagus, udah kelihatan gitu, udah bisa kalian membandingkan yang mana ODO, di ODO itu bagaimana, di Triton itu bagaimana. Oke, itu adalah material. Oke. Nih salah ketik ini. ODO. Oke, itu aja yang kalian presentasikan udah bagus. Mungkin di bagian ini ya, yang pada saat presentasi itu bagian demo. Demo tadi ada demo dari Triton kan. Nah, pada saat kalian mendemokan Triton itu kalian cuma fokus ke Triton-nya aja. Jadi nggak terlalu kelihatan perbedaan antara Triton sama ODO-nya. Paham nggak gimana maksudnya? Kayak di sini kan sebenarnya kalian udah ngejelasin nih, misalnya tadi di ODO adanya warehouse, tapi di manufacturing.
Tapi kalau Triton adanya production. Nah, maunya pada saat kalian demo itu, kalian jelaskan pada modul pada saat kita mau melakukan manufacturing, di Triton kita menggunakan modul production. Sedangkan di Odoo kita menggunakan modul manufacturing. Nah, terus kalian bukalah kan menu production ini. Terus di situ kan ada form misalnya kan. Nah, form yang ada di Triton itu yang dibutuhkan itu ada input dan output. Kalian jelaskan, nah ini inputnya, ini outputnya. Sedangkan kalau di Odoo itu kan udah sama-sama kita implementasikan, itu tidak ada input dan output seperti itu. Jadi dia sejalan, lebih terlihat perbedaannya. Nah, yang kalian lakukan tadi masih mendemokan bagaimana jalannya si Triton-nya, gitu. Baru kalian jabarkan dengan slide perbedaannya. Oke? Udah tahu apa yang diperbaiki dari ininya, dari dokumennya? Oke. Oke. Terus kalian rapikan lah diagram-diagramnya ini. Lebih rapi lagi sama ininya, dokumennya. Mungkin ini karena bagi-bagi ya orangnya yang mengerjakan dokumen. Jadi ada yang dia memulai paragrafnya itu mencorok ke kanan, ada yang tidak mencorok ke kanan, ada yang rata semua. Nah, itu kalian coba tunjuk satu orang yang untuk memperhatikan udah sama nggak formatnya. Tuh. Tapi isinya udah cukup bagus. Oke, ada yang ingin kalian sampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, kalau begitu udah 1 jam kita melakukan presentasi. Udah tenang lah. Oke, kalau gitu terima kasih atas kerjasamanya semua. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.